Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang penyakit dan percobaan pada sistem organ. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang penyakit pada tulang. Nah, penyakit pada tulang ini ada 3 ya. Yang pertama ada skoliosis. Nah, skoliosis ini tulang belakangnya melengkung ke samping kanan atau ke kiri. Nah, kalau lordosis itu tulang belakang melengkung ke depan. Nah, terakhir kifosis itu tulang belakang melengkung ke belakang. Nah, ini adalah contoh gambarnya, silahkan kalian perhatikan ya. Nah, selanjutnya kita akan masih bahas tentang penyakit pada tulang. Selain tadi kifosis, lordosis, dan skoliosis, ada juga osteoporosis. Nah, osteoporosis ini adalah pengeroposan pada tulang karena kekurangan vitamin D dan kalsium. Makanya penting sekali kita mengkonsumsi vitamin D dan kalsium supaya tidak terjadi pengeroposan pada tulang gitu ya. Nah, vitamin D dan kalsium ini biasanya kita dapatkan apabila kita sering berjemur pada pagi hari ataupun kita sering minum susu yang tinggi akan kalsium. Oke, selanjutnya adalah rematik. Nah, kalau rematik ini rasa nyeri pada persendian. Biasanya terdapat pada lutut ataupun siku. Nah, kalau lutut dan siku kita nyeri, berarti itu bisa jadi terkena penyakit rematik. Oke, selanjutnya adalah TBC tulang. Nah, kalau TBC tulang ini keluarnya nanah pada tulang diakibatkan oleh virus TBC atau yang biasa kita sebut dengan tuberkulosis gitu ya. Nah, selanjutnya ada rakitis. Nah, kalau rakitis ini penyakitnya itu kakinya berbentuk X atau O akibat kekurangan vitamin D dan sinar ultraviolet matahari pagi. Nah, ini adalah salah satu pada gambar salah satu bentuk kaki apabila dia menderita penyakit rakitis gitu ya. Jadi kakinya berbentuk X atau O. Yang biru itu adalah kaki normal gitu. Oke, selanjutnya setelah penyakit pada tulang, kita akan bahas penyakit pada sistem organ pernafasan gitu ya. Nah, yang pertama ada influenza. Nah, influenza ini adalah penyakit yang ditularkan kuman melalui udara, ditandai dengan bersin-bersin, hidung tersumbat, dan kepala pusing. Nah, ini biasanya yang sering terjadi pada manusia pada umumnya gitu. Nah, makanya kenapa kita kalau lagi flu itu harus menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain, karena kuman yang kita keluarkan melalui bersin itu akan menulari orang lain melalui udara gitu ya. Nah, selanjutnya ada TBC atau tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh virus TBC. Ditandai dengan batuk berdahak, disertai darah, berat badan turun, tidak nafsu makan, dan mengeluarkan keringat berlebih di malam hari. Nah, coba kalian lihat di sekitar kalian apabila ada orang yang sedang batuk berdahak disertai darah, terus berat badannya turun, gak nafsu makan, terus suka mengeluarkan keringat di malam hari. Nah, ini bisa jadi terkena virus TBC atau tuberkulosis. Nah, ini bisa disembuhkan dengan cara konsultasi kepada dokter dan meminum obat secara rutin gitu. Oke, selanjutnya adalah pneumonia gitu ya. Nah, pneumonia ini adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya ditandai dengan sulitnya bernafas, dada terasa nyeri, dan batuk-batuk yang disertai darah. Oke, selanjutnya ada polip. Kalau polip ini pembengkakan pada rongga hidung. Rongga hidung ini bisa membengkak. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit polip. Lalu ada juga amandel nih yang sering diderita oleh anak-anak. Nah, amandel ini adalah pembengkakan di daerah tekak atau faring. Nah, biasanya amandel ini bisa disembuhkan dengan berbagai cara ya. Ada yang dengan berobat dan operasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya amandel ini bisa terjadi apabila kita sering meminum es atau goreng-gorengan seperti itu. Selanjutnya ada bronkitis. Kalau bronkitis itu adalah peradangan pada dinding bronkus atau yang bisa kita sebut dengan cabang tenggorokan gitu. Selanjutnya ada asma.
Nah, asma ini adalah penyempitan saluran pernapasan dikarenakan alergi. Biasanya kalau orang yang menderita asma suka alerginya itu alergi dingin. Nah, ketika cuacanya sedang dingin, maka saluran pernapasannya itu menjadi menyempit. Nah, akibat menyempit tersebut, maka timbullah asma gitu ya. Nah, selanjutnya penyakit pada sistem organ pencernaan gitu. Yang pertama ada diare. Kalau diare ini adalah penyakit buang air besar yang encer lebih dari 4 kali dalam sehari yang disebabkan oleh makanan kotor atau makanan yang terlalu asam dan pedas. Itu diare ya. Selanjutnya ada sembelit. Kalau sembelit ini penyakit buang air besar yang sulit disebabkan oleh kurang minum dan kurang mengkonsumsi makanan berserat. Selanjutnya ada sakit mah. Kalau sakit mah ini adalah luka pada dinding lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebih akibat pola makan yang tidak teratur dan stres. Ditandai dengan nyeri perut bagian atas, mual, kembung, dan muntah. Gitu ya. Yang terakhir penyakit pada sistem organ pencernaan yaitu tifus. Nah, tifus ini adalah peradangan pada usus akibat kuman yang berasal dari makanan yang kotor. Nah, itulah penyakit pada sistem organ pencernaan. Selanjutnya, penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Nah, kalau jantung koroner ini adalah penyempitan pembuluh darah karena tumpukan lemak yang mengakibatkan kerja jantung tidak optimal. Apabila kita sering mengkonsumsi makanan yang berlemak, maka si lemak jenuh ini akan menumpuk di pembuluh darah sehingga pembuluh darah akan menyempit dan akan menyebabkan jantung koroner. Lalu ada hipertensi atau yang biasa kita sebut dengan darah tinggi gitu ya. Nah, hipertensi adalah penyakit tekanan darah tinggi. Lalu ada hipotensi atau yang biasa kita sebut dengan darah rendah. Nah, kalau hipotensi ini adalah penyakit tekanan darah rendah. Lalu ada juga anemia. Nah, kalau anemia ini adalah kurangnya kadar hemoglobin dalam sel darah merah. Biasanya ditandainya dengan tubuhnya itu terasa lemes gitu, kepala pusing dan jantung berdebar-debar. Nah, itu adalah anemia. Lalu yang terakhir penyakit pada sistem peredaran darah ada hemofilia. Kalau hemofilia ini adalah kelainan darah di mana darah ini sukar membeku. Jadi kalau misalnya kita terluka nih, nah darah yang keluar dari luka kita itu sulit untuk berhenti atau biasa kita sebut dengan sukar membeku. Maka itu bisa jadi mengidap penyakit hemofilia gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas percobaan pada sistem organ. Nah, di sini ada beberapa percobaan pada sistem organ. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada sistem pernafasan. Nah, di sini ada balon, ada pipa kaca, ada botol plastik, lalu ada karet gelang, dan ada balon yang berfungsi untuk menutup dari botol yang sudah dipotong. Nah, ini merupakan percobaan paru-paru buatan. Apabila ditarik karet balon yang di bawah itu, maka balon yang di dalam botol itu akan mengembang. Tapi kalau misalnya dilepaskan maka akan mengempis. Nah, itu adalah menandakan bahwa sistem pernafasan kita gitu. Jadi apabila kita sedang menarik nafas, maka paru-paru akan mengembang. Tapi ketika kita sedang mengeluarkan nafas, paru-paru akan mengempis gitu. Oke, yang kedua percobaan pada sistem pencernaan. Makanan yang mengandung lemak dapat diuji dengan menggunakan kertas buram. Bahan makanan yang mengandung lemak akan membuat kertas buram menjadi transparan jika dioleskan pada kertas buram. Nah, apabila kalian pernah membeli gorengan lalu gorengannya itu dibungkus dengan kertas buram, lalu kertasnya itu jadi bening, maka ini salah satu bentuk dari contoh percobaan dari sistem pencernaan gitu ya. Nah, atau enggak bukan hanya kertas buram sih, kertas biasa juga sepertinya akan menjadi bening apabila terkena minyak yang berlebih gitu dari gorengan tersebut. Oke, yang ketiga ada percobaan pada sistem peredaran darah. Nah, cara mengukur denyut jantung dengan memegang pergelangan tangan atau pangkal leher dengan jari seperti yang ditunjukkan pada gambar.
Nah, itu adalah contoh dari percobaan pada sistem peredaran darah. Jadi kita bisa mengukur atau menghitung detak jantung yang terjadi dalam beberapa waktu gitu ya. Nah, jumlah atau frekuensi denyut nadi setiap orang akan berbeda-beda karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah ada usia, jenis kelamin, jenis aktivitas, berat badan, dan keadaan emosi. Jadi detak jantung yang terjadi pada suatu waktu itu akan berbeda setiap orangnya. Yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari beberapa latihan soal. Yang pertama di sini kita baca dulu soalnya. Ardi sering merasakan mulas dan perih pada perut bagian atas apabila ia terlambat makan. Pada saat makan ia merasakan sakit pada perutnya, mual bahkan sampai muntah. Organ yang mengalami gangguan adalah apa jawabannya? Yang C, betul, lambung. Nah, ini karena Ardi ini menderita penyakit MAH gitu ya. Nah, sehingga dia terjadi gangguan pada organ lambung gitu. Oke, selanjutnya di sini nah ini ada percobaan ya model paru-paru seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Pertanyaannya kita baca, berdasarkan model paru-paru di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pernapasan yang terjadi pada gambar A dan gambar B yang benar adalah, nah di sini ada pilihannya ABCD-nya. Yang A, gambar A itu sedang menarik nafas atau menghembuskan nafas. Menarik ya. Nah, kalau yang B, menghembuskan nafas. Berarti jawabannya yang mana yang betul? A, B, C, atau D? C ya, karena C mengatakan gambar A menarik nafas dan gambar B menghembuskan nafas. Oke, selanjutnya perhatikan data percobaan perhitungan denyut nadi berikut ini. Nah, di situ ada Naufal, Siska, Nurdin, dan Cantika jumlah denyut nadi per menit. Nah, saat istirahat Naufal 76, setelah berolahraga jadi banyak 120. Siska asalnya 85 nih pas istirahat, pas olahraga jadi banyak lagi 115. Begitupun dengan Nurdin dan begitupun dengan Cantika gitu ya. Saat berolahraga denyut nadinya semakin banyak dalam waktu 1 menit. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data percobaan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh, jawabannya yang B, betul, jenis kelamin dan aktivitas. Nah, apabila aktivitasnya aktivitas berat seperti berolahraga itu akan memperbanyak denyut nadi di setiap menitnya. Dan biasanya laki-laki itu lebih banyak denyut nadinya per menitnya gitu. Makanya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan aktivitas. Nah, itulah penjelasan materi IPA pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.